Hai guys, itu bersama Derby. Mampus, mampus, mampus. Seorang mahasiswi atau mahasiswa, masa nggak tahu membedakan mana kritik, mana menghina? Seandainya saja kau buat misalnya Prabowo sama Jokowi misalnya dengan meme-meme yang lain, mungkin masih diterima. Tapi ini ciuman. Ini bukan hanya mengenai kritik, ini mengenai adab yang nggak ada. Sama aja berarti kau menggambarkan menormalkan ya lesbian atau gay ada di negeri ini. Kita bahas ini yaitu soalnya dari universitas sudah ambil sikap, istana sudah speak up, tapi dari pendukung Prabowo Jokowi gimana? Dan dari pendapat pakar hukum gimana? Kita bahas di video ini. Seru ini, itu dia reaksinya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan update dari mahasiswi SSS berinisial SSS tersebut, kita terhubung dengan Dr. A. Rikrik Kusmara selaku Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi Institut Teknologi Bandung sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak, bisa disampaikan kepada kami kira-kira sejauh ini bagaimana komunikasi dengan mahasiswi tersebut? Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi memang beberapa hari ini memang hari-hari yang sangat memprihatinkan tentunya buat kita semua, khususnya buat ITB dan tentu saja buat keluarga dan juga mahasiswa ya. Nah ITB sendiri sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita sudah semua. Mewakili. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oke, berarti sejauh ini informasinya yang Bapak dapatkan mahasiswi tersebut masih di Bareskrim ataukah sudah ada berkomunikasi dengan pihak kampus lagi, Pak? Ya, sementara mahasiswa masih berada di Bareskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini dan ITB tentu saja sangat mengharapkan. Oke. Kita akan lihat pendapat Hasan Hasbi. Tapi ada orang tua yang mewakili siswa. Jangan mau. Itu nggak layak, nggak pantas. Kita berapa kali menyaksikan orang tua yang minta maaf, anaknya masih kekeh merasa benar. Banyak terjadi seperti itu. Anaknya nggak mengalami proses, anaknya nggak diproses, anaknya semakin melunjak. Mahasiswi tersebut harus buat video permintaan maaf di depan seluruh Indonesia. Nah, baru terserah Prabowo nanti seperti apa. Memaafkan atau tidak. Walaupun Prabowo nggak melaporkan guys ya. Ini sudah kena undang-undang ITE soalnya. Oke. Nah, pendapat Hasan Hasbi seperti apa? Itu dia. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda bisa dibina bukan dihukum. Itu pendapat bijak dari Prabowo lewat Hasan Hasbi. Tapi bagaimana untuk pendukung-pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi? Mereka nggak bisa disingkiri gitu aja, nggak bisa. Yang sudah terlanjur sakit hati sebenarnya, presiden mereka seharusnya menjadi presiden semua orang,
dibegitukan. Anak-anak abah mungkin ngomong kayak gini, ya udah kale, gitu aja kok repot. Namanya juga bentuk kritikan. Hei, anak-anak abah yang bangsat, gini aja deh. Kalau aku misalnya buat Anies cipokan sama Habib Rizik, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Bahkan cipokan itu bukan cipokan doang, silat lidah, adu lidah, mampus kok. Apa pendapatmu? Walaupun itu gak akan kulakukan, karena aku gak serendah itu. Tapi apa pendapatmu jika ada orang yang melakukan seperti itu? Kenapa? Kau bilang, namanya juga kritik. Ya udah kali, udah pasti enggak. Kalian itu ya, kalau seandainya gitu kan, pasti kalian demo berjilid-jilid. Udah berjilid-jilid, ada divisi-divisinya lagi. Aduh, cooling down, tenang boy, tenang mas boy, tenang bro boy, adik boy, tenang boy. Ini nggak bisa dimaklumankan. Kalau dari pendapat saya ya, ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak orang menghina presiden dibiarkan Pak Jokowi, tapi karena Pak Jokowi orangnya baik dibiarkan. Dan semakin banyak sampai Rocky Gerung mengatakan Jokowi bajingan bangsat dan tolol. Itu dia katakan loh kepada Pak Jokowi loh. Dan nggak ada yang mau memproses itu. Lalu ketika orang yang ahli filsafat saja ngomong seperti itu, lah bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswanya? Bagaimana dengan orang-orang yang menginspirasi beliau? Udah pasti seperti ini. Cara mengkritiknya adalah menghina. Oke, itu pendapat saya kan. Pendapat saya. Supaya bisa ngasih efek jerah. Itu aja. Itu aja. Lo boleh mengkritik. Tapi by data. Enggak menghina, memframing, memfitnah. Oke. Ini kita saksikan pendapat dari perwakilan pendukung Prabowo Jokowi. Mas Usman, kalau dari mahasiswa mengkritisi soal penangkapan, itu salah satu yang dicermati. Kalau dari Amnesty International, apa yang Anda cermati? Ya, yang saya dan teman-teman Amnesty cermati, penangkapan ini justru bertentangan dengan semangat untuk melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi, termasuk berekspresi dalam bentuk mengkritik pejabat negara atau mantan pejabat negara, melalui berbagai cara, entah itu tulisan, karya tulis, baik itu di ranah digital atau karya seni, baik yang bersifat satir atau sarkastik, seluruhnya adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang tidak boleh misalnya dikriminalisasi. Karena itu kami mendesak agar jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk segera membebaskan mahasiswi tersebut segera dan tanpa syarat. Kalian tahu siapa ini orang? Saya tahu. Ini orang adalah yang mengatakan Indonesia wajib menerima, tahu siapa? Rohingya. Dan sekarang Rohingya udah menyebar ke Indonesia. Udah beranak pinak. Karena ini orang. Dan mengatasnamakan kemanusiaan, hak asasi, dia mengatakan sebaiknya polisi melepaskan. Wait, tunggu. Kita dengarkan yang dari lain, guys. Dari Bung Freddy, sebenarnya bagaimana sikap dari Projo melihat adanya penangkapan seorang mahasiswa yang mengkritisi pemerintah lewat meme? Ya, terima kasih. Jadi kami melihat, seperti saya sepakat dengan Bung Usman tadi, kebebasan ekspresi dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Tetapi jangan lupa Undang-Undang Dasar kita juga memberi memberi batasan, dan itu juga dijamin bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat itu dibatasi oleh hak orang lain juga. Ya, jadi di dalam hal ini siapapun ya warga negara bebas berekspresi, tapi dia tidak boleh ya
melanggar hak hak orang lain, tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh memfitnah orang lain, tidak boleh merusak martabat orang lain. Jadi kalau bicara kasus ini, saya jujur saya sebetulnya sepakat polisi ataupun penyidik penyelidik dalam hal ini melakukan RJ saja, restoratif justice, terhadap kasus ini, karena ya ini pertama adik mahasiswa, saya sepakat tadi tentang berekspresi, ya mungkin jiwa muda pengen berekspresi, saya sepakat. Oleh karena itu yang kemudian yang kedua, saya lihat juga ini mungkin tidak ada unsur di sini, unsur terorganisir, tidak ada di sini kekerasan, ya. Kemudian yang berikutnya ini juga tindak pidananya sedang, ya, di bawah 7 tahun. Kemudian juga orang tua sudah minta maaf, kampus sudah juga melakukan upaya-upaya, nanti adik ini bisa mungkin melakukan juga pengakuan dan permintaan maaf kepada seluruh presiden, Indonesia, kepada publik, kepada masyarakat, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Namun kan kita hanya bisa mengimbau, mudah-mudahan istana bisa meyakinkan penyidik misalnya untuk melakukan restoratif justice. Demikian. Oke, kalau dari Mas Usman, tapi dengan sudah dilakukannya penangkapan dan penetapan tersangka, apakah Anda melihat ini sebagai bentuk negara yang tidak bisa dikritik, ataupun juga ini adalah sikap? Sudah mulai memframing. Enggak, kita akhiri di sini. Betul kata perwakilan dari pendukung Prabowo dan Jokowi ini. Kebebasan berekspresi, yes. Tapi tetap ada batasannya. Harus diatur. Karena kita nggak mau menjadi negara yang liar. Ya. Negara yang liar seperti siapa? Yang pengen diciptakan oleh yang paling berisik. Golongan siapa itu, guys? Yang paling berisik itu, guys. Ini kafir, itu kafir, semua kafir. Kalau nggak menyembah gue. Itu liar. Tetap ada batasannya. Nah, di poin itu, ya, kalau saya pribadi, saya lebih suka ini diproses. Dan prosesnya sampai ke persidangan. Disitulah nanti terjadi restoratif of justice. Nggak tahu apakah bisa atau tidak, tapi minimal dia minta maaf di persidangan. Baru hakim memutuskan, yaitu bebas. Tapi dia wajib minta maaf sampai ke persidangan, supaya habis takutnya, ya, ini akan membuat yang lainnya misalnya, gue buat onar lah, biar gue viral nih, tapi juga dimaafkan kok. Yang penting kan gue viral nih. Percaya sama saya, pasti akan ada yang seperti itu. Karena pada kenyataannya banyak kan, guys, yang pengen viral dengan cara memalukan, banyak. Yang penting kan nama gue pernah diberitakan dulu, habis itu gue minta maaf dan dimaafkan, besoknya gue launching produk. Banyak kok. Sampai orang bisa menjual agamanya. Banyak kok, guys, yang seperti itu. Apalagi hanya sekedar menghina baru minta maaf. Siapa yang gak mau? Semuanya mau. Kecuali orang-orang yang beretika, orang-orang yang punya harga diri, ya. Oke? Nah, jadi gimana solusinya? Intinya, Bang Boy. Oke, saya simple. Saya dukung pernyataan dari Bro Andi ini, ya. Dia sampaikan saja permintaan maafnya dia. Oh, saya sih maunya di persidangan, tapi nggak harus sih. Di kantor kepolisian saja. Jangan orang tuanya yang mewakili si anaknya untuk minta maaf. Jangan ibu, bapak. Ibu juga, orang tuanya yang ditangkap ini juga ngasih edukasi ke anaknya sendiri. Jangan apa-apa demi anaknya bebas, gak apa-apa gue minta maaf, it's okay. Tapi pastikan dulu anakmu bertobat atau enggak, menyesali atau tidak. Kalau enggak, makin melunjak tuh anak. Nah, kita sampai pada kesimpulan, pasti pada akhirnya kasus ini akan berakhir dengan restoratif of justice, ya, perdamaian. Tapi tolong, ya, Pak Polisi, ya, kami titip itu anak, tapi dengan aturan yang jelas. Dia wajib buat video minta maaf
kepada seluruh rakyat Indonesia. Harus, itu ada wajib. Kalau nggak ada dia minta maaf, mohon maaf. Saya harap juga istana, mohon maaf, langsung geber. Pidanakan langsung, penjarakan langsung. Nggak ada minta maaf kok, nggak menyesali kok, nggak bertobat kok, ngapain? Ngapain? Dan kita akan terus kawal kasus ini. Kalau kita lihat sudah selesai, kita anggap itu selesai. Kalau enggak, ya maaf ya, kita akan up terus. Sampai biodata, saya belum up biodata ya guys ya, biodata dari cewek tersebut. Walaupun namanya sudah jelas, gampang sebenarnya, tinggal scroll saja sosial medianya, langsung saya up. Tapi saya belum memilih itu. Saya lagi ngecek dulu, apakah kasus ini akan selesai dengan itu aja atau gimana. Support terus channel ini, Drill Boy. Thank you guys. Bye-bye.